فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Yang ketiga yaitu amtsilatul mubalaghah. Wa hiya makana ala wazni fa'al au fa'ul au mif'al au fa'il au fa'il. Yaitu isim-isim yang datang dengan wazan fa'al atau fa'ul atau mif'al atau fa'il atau fa'il. Wahia kasmil fa'il. Dan amtsilah mubalaghah ini seperti isim fa'il. Kenapa? Li'annaha muhawwalatun anhu liqasdil mubalaghah. Karena hakikat dari amtsilatul mubalaghah ikhwan adalah apa? Penggantian dari isim fa'il atau perubahan dari isim fa'il dengan tujuan untuk mubalaghah, untuk menunjukkan makna berlebihan. Naam. Wa kullama taqtadi takrar al-fi'li wa kulluha taqtadi takrar al-fi'li. Naam, taqtadi apa? Takrar al-fi'li. Semuanya itu berkonsekuensi terulangnya fi'il. Pada amtsilatul mubalaghah berarti fi'il itu terulang-ulang. Fala yuqalu dharrab liman daraba marratan wahidah. Sebab tidak dikatakan rajulun dharrab kalau apa? Hanya memukul satu kali saja, ini tidak dharrab. Tapi dikatakan dharrabun karena apa? Sering memukul. Nah, taib akul. Nah, bukan karena apa? Satu kali makan dengan apa? Normal sebagaimana kebanyakan manusia, tapi rajulun akul yaitu makan banyak. Nah, taib makan terus. Misalnya. Nah, dalam catatan kaki tentang contoh-contoh dari wazan tersebut. Contohnya wazan fa'al, wa minhu qaulul Arab wa ammal asala nam fa ana syarrabun bi nafsil asal maf'ulan muqaddaman. Ada maksudnya apa? Fa ana syarrabun al asala. Ini digunakan oleh orang Arab. Adapun madu maka aku syarrab yaitu banyak meminumnya. Bukan hanya minum satu kali, satu teguk, satu sendok, tapi syarab yaitu memang banyak meminumnya. Tayyib, sesuatu yang sering dilakukan. Adapun fa'ul nahu qaulihi ta'ala qauli syair darubun binasris sayfi suqa simaniha idza adimu zadan fa innaka aqiru. Darubun binasris sayf, yaitu banyak memukul dengan nasl, ya, nasrus sayf. Syahidnya pada kata darub menunjukkan apa? Mubalaghah dari dharib, karena apa? Banyaknya dia memukul dengan pedangnya. Adapun mif'al kaqauli ba'dihim yasifu akhar bil jud. Ya, seperti perkataan sebagian Arab, yasifu akhar bil jud, mensifati orang lain dengan apa?
dengan kedermawanan. Naam, wa innahu lamin harun biwa naam bawaikaha, lamin harun bawaikaha. Taib, bawaik mansub bi mif'al yaitu minhar, yang banyak melakukan nahar. Taib, banyak melakukan nahar, banyak menyembelih unta-untanya. Taib, dan dipilih yang betul-betul gemuk-gemuk. Ini menunjukkan jud, yaitu kedermawanan yang luar biasa. Au fa'il, dengan wazan fa'il. Faqaulil Arab innallaha sami'un du'a man da'ahu. Syahidnya apa? Sami'un du'a. Nah, amtsalatul mubalaghah yang beramal dengan amalan fi'il. Nah, doa menjadi maf'ul bagi sami'. Sedangkan fa'il seperti perkataan syair, hadirun umuran la tadiru wa aminu ma laysa munciyahu minal aqdari. Hadirun umura, nah, ay an yahdara umuran. Taib, berhati-hati dari perkara-perkara. Ini 5 wazan yang masyhur, ikhwan. Naam, yang disebut dengan siyaghul mubalaghah. Naam, fa'al, fa'ul, mif'al. Naam, kemudian apa? Fa'il dan fa'il. Yang sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya asalnya dari isim fa'il yang diubah untuk mubalaghah dan menunjukkan banyaknya fi'il yang dilakukan. Famakana silatan li'al amila mutlaqan, maka amsilah mubalaghah yang dia itu menjadi silah untuk al, maka dia beramal secara mutlak tanpa ada syarat. Nahu ja'ad darrabu zaidan. Perhatikan al, dulu telah kita lewati al, termasuk juga dalam kategori apa? Hudzaifah. Kenapa kok al butuh silah? Berarti al apa ini? Apabila amtsilah mubalaghah merupakan silah bagi al, berarti al apa ini? Al mausulah. Taib, al mausulah. Alladzi nam daraba, berarti maknanya ja'alladzi daraba zaidan. Maka seperti ini tentunya apa? Beramal secara mutlak. Naam, ja'a fil madhi ad-darrab, naam, fa'il ya'malu amalal fi'il, zaidan maf'ul lid-darrab. Kemudian wa in kana mujarradan minha amila bisyartain. Apabila dia terbebas terlepas dari al, maka beramal dengan amalan fi'il tapi dengan 2 syarat. Nahu madarrabun zaidun amran. Berarti 2 syarat yang dimaksud bisyartain. Al di sini al ahdi apa?
ahdi apa? Zihni yang sudah dipahami di depan. Tayyib. Atau boleh juga ahdi zikri karena di depan amila bi syartaini. Nah, dengan bentuk apa? Dengan bentuk tanpa al, bentuk nakirah. Sekarang bi syartain, ahdi zikri berarti an ahdi zikri telah disebutkan di depan. Bisa. Nah, al amila bi syartain. Wa in kana mujarradan min al amila bi syartain, yang di depan yaitu harus bermakna hal atau istiqbal dan harus punya i'timad. Demikian pula pada amtilah mubalaghah. Nah, ketika terbebas dari al, syaratnya sama. Contohnya madarrabun zaidun amran. Ini dengan apa? I'timad menggunakan nafi. Zaid tidaklah apa? Atau Zaid bukanlah pemukul Amr, yang banyak memukul Amr. Baik. Ini tentang amtsilah mubalaghah. Kemudian dari sisi kelima wazan tersebut, ikhwan, maka yang paling banyak digunakan adalah apa? Tiga yang awal. Fa'al, darab, kemudian fa'ul, bisa darub, mif'al, midrab. Baik, tiga yang awal itu lebih banyak daripada fa'il dan fa'il. Dan yang paling sedikitnya adalah yang terakhir, yaitu fa'ilun. Yang kesemuanya ini, kelima wazan ini, konsekuensinya apa? Takrar, apa? Yaktadi takraral fi'il. Menunjukkan apa? Fi'ilnya itu terulang-ulang, tidak hanya sekali. Karena itu makna pokok dari amtsilah mubalaghah. Naam. Baik. Jadi kalau ingin mudahnya, amtsilah mubalaghah pembahasannya seperti isim fa'il. Hanya saja kalau amtsilah mubalaghah menunjukkan fi'il yang ditunjukkan olehnya terulang-ulang. Nah, dan dengan wazan khusus yang merupakan wazan perubahan dari fa'il. Ar-rabi' sekarang. Nahwu madru, na'am, ismul maf'ul. Nahwu madrubin wa mukramin. Fi tamthilihi lismil maf'ul biqaulihi madrubin wa mukram isyaratun ila anna al-maf'ula yusaghu min ats-tsulathil majhul ala wazni maf'ul. Baik. Ya, pencontohan dengan apa? Madrub dan mukram. Untuk isim maf'ul, ini isyarat bahwasanya isim maf'ul itu dibuat dari tsulasi majhul, ya di atas wazan maf'ul. Berarti tsulasi majhul. Kalau dari daraba, mudhari' majhulnya bagaimana, Ibrar? Hah? Mudhari'nya yudrabu. Kemudian ya-nya diganti dengan mim menjadi apa? Mudrabun. Itu. Daraba yudrabu. Ya. Perhatikan, namul saghu min ats-tsulati al-majhul ala wazni maf'ul. Nahwu duriba fa huwa madrub. Baik. Itu apa? Jadi apa? Yang bukan sulasi. Yang apa? Rubai ke atas. Kalau ini bahwasanya isim maf'ul dibuat dari sulasi. Sulasi yang majhul, yang dipukul, yudrabu. Nah, tapi untuk sulasi punya apa? Punya wazan khusus. Maknanya yang dipukul dengan wazan apa? Maf'ul. Menjadi apa? Duriba yang dipukul, maka apa? Fahuwa orangnya adalah apa? Madrub. Kalau daraba yang memukul, ya, daraba memukul, fahuwa apa? Darib. Dia yang memukul. Ini untuk sulasi. Naam. Wa min ghairi sulasi ala sighatil mudhari'. Naam, adapun untuk selain sulasi maka dibuat dari apa? Bentuk
mudhari' majhulnya. Baik. Biwad'i mimin madmumatin maudhi'a harfil mudhara'ah, dengan meletakkan mim yang didhammahkan di tempat huruf mudhara'ahnya. Wa fathi ma qabla al-akhir, dan memfathah sebelum akhirnya. Nahwu ukrima. Ukrima kalau mudhari' majhulnya apa Ilyas? Ukrima fi'il madhi. Mudhari' majhulnya apa? Yukramu. Yukramu, kemudian ya-nya diubah menjadi mim, menjadi apa? Mukramun. Baik. Qa'ada. Qa'ada. Apa mudhari'nya? Fasha. Yuqa'idu. Kemudian majhulnya apa? Qa'ada yuqa'idu. Mudhari'nya majhul. Yuqa'idu itu apa? Maklum. Majhulnya sebelum akhir di fathah jadinya yuqa'adu, ya kan? Kemudian ya-nya diubah menjadi mim, muqa'adun. Yang masyhur qatta'a yuqatti'u, muqatta'un, dan seterusnya. Ini mudah cara membuat isim maf'ul. Wa ya'malu 'amal al-fi'li al-mabni lil maf'ul, dan dia beramal dengan amalan fi'il yang apa? Mabni lil maf'ul. Fi'il mughayyarus shighah. Wa syartu 'amalihi kasmil fa'il, dan syarat beramalnya seperti apa? Seperti isim fa'il. Baik. Adapun dari sisi definisinya, akhwan, yang dimaksud isim maf'ul. Isim maf'ul yaitu apa? Mashtaqqa min masdarin min masdari fi'lin liman waqa'a alaih. Mashtaqqa min masdari fi'lin liman waqa'a alaih, yaitu sesuatu yang dipecah dari masdar fi'ilnya untuk menunjukkan sesuatu yang fi'il itu jatuh padanya. Intinya kalau dalam bahasa kita berarti apa? Isim yang menunjukkan bahwasanya dia itu yang terkena apa? Terkena perbuatan dari fi'ilnya. Dengan kata lain, isim yang menunjukkan dia sebagai objek. Makanya dia beramal seperti amalan apa? Fi'il yang mabni majhul atau mabni lil maf'ul. Syaratnya sama seperti pada isim fa'il. Nahwu ja'al madrubu 'abduhu. Maksudnya syaratnya seperti pada isim fa'il, akhwan, kalau apa? Kalau ada al maka apa? Tanpa syarat, yaitu mutlak. Tapi kalau alnya dihilangkan maka dua syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya apa, Ghazi? Menunjukkan makna hal dan istiqbal. Yang kedua, harus ada sandaran, harus memiliki i'timad. Dan i'timadnya ada 4, diingat-ingat. Baik. Contohnya sekarang, ja'al madrubu 'abduhu. Ja'al madrubu 'abduhu di i'rab Maulana.
Nah, ini mudah. Kalau untuk jaa fi'il madhi kemudian al-madrub, kalau mau lengkapnya al-madrub, nah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa ismul maf'ul. Nah, ya'malu amalal fi'il. Nah, al-mabni lil majhul wa 'abduhu naibul fa'il. Baik. Wa Zaidun madrubun 'abduhu. Ini untuk contoh yang apa? Yang terbebas dari al. Dengan i'timad apa ini? I'timadnya apa, Iqbal? Zaidun madrubun 'abduhu. Baik, Zaidun madrubun 'abduhu. I'timadnya adalah mubtada karena Zaidun sebagai mubtada, madrubun sebagai khabarnya. Kemudian dia isim maf'ul beramal dengan amalan fi'il majhul. Maka butuh setelahnya naibul fa'il. Nah, berarti maknanya bagaimana ini? Zaid itu adalah seorang yang budaknya dipukul. Ketika dipukul budaknya bukan Zaidnya. Tapi yang ingin dikhabarkan adalah apa? Zaid. Nah, al-mukhbar anhu. Zaid itu adalah seorang yang hambanya atau budaknya dipukul. Fa'abduhu naibun anil fa'ili fil mithalain. Maka lafaz abduhu adalah naib fa'il pada dua contoh yang disebutkan. Ini isim maf'ul. Al-khamis as-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Nah, sifat yang disamakan, diserupakan dengan isim fa'il. As-sifatul musyabbahah bismil fa'il min haitsu innaha tuthanna wa tujma' wa tudzakkar wa tu'annas kasmil fa'il. Sifat musyabbahah, nah, bismil fa'il ini yang disamakan dengan isim fa'il dari sisi dia di mutsanna, di jama', di mudzakkar dan muannats kan persis seperti isim fa'il. Nah, terus berbeda dengan isim fa'il dari isim mana? Wa tukhalifu ismal fa'il fi umur. Dan dia menyelisihi isim fa'il pada beberapa hal. Minha annaha tu'khadhu min fi'lin lazim. Di antaranya yang paling jelas sekuan kalau sifat musyabbah itu diambil dari fi'il lazim. Nah, wasmul fa'il yu'khadhu minal lazim wal muta'addi, sedangkan isim fa'il diambil dari fi'il lazim dan muta'addi. Ini telah kita lewati dalam sharaf. Yang kedua, wa annaha tadullu ala thubut. Sifat musyabbah itu menunjukkan tetapnya. Sedangkan wasmul fa'il yadullu ala al-huduts. Bahwasanya isim fa'il itu menunjukkan sesuatu yang tidak tetap. Nah, adapun kalau definisi secara sempurnanya untuk sifat musyabbah ini yaitu as-sifatul mushtaqqah min masdari fi'lin lazim, yaitu sifat yang dipecah dari masdar fi'il lazim. As-sifatul mushtaqqah min masdari fi'lin lazim. Tujuannya apa? Li'ifadati nisbatil hadathi ila mausufiha ala jihati thubut. Untuk memberikan faedah penisbatan suatu hadath kepada yang disifati dengannya secara tetap. Jadi yang diinginkan pada sifat musyabbah adalah apa? Memberikan faedah bahwasanya pensifatan yang ada padanya itu thubut, yaitu tetap, berbeda dengan fa'il. Dengan isim fa'il bedanya ini. Dengan contoh akan jelas ikhwan. Nah, seperti apa? Zaidun hasanun apa?
wajhahu atau wajhuhu. Zaidun hasanun wajh apa? Zaidun hasanun wajhahu atau wajhuhu. Indah ya Ismail. Kenapa? Hah? Dari? Taib. Nam Zaidun hasanun wajhuh. Nam. Di sini Zaidun sebagai mubtada, hasanun khabarnya, dan dia sifat musyabbahah, wajhu sebagai apa? Fa'ilnya. Taib. Dan nanti ada kondisi yang dibaca wajhah karena apa? Disamakan dengan maf'ulun bih. Kita baca dulu saja. Al-muta'addi ila wahid ka hasanin wa dharif. Sifat musyabbahah dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu maf'ul seperti hasan dan dharif. Kenapa? Fa inna kullan minhuma sifatun mushtaqqatun liman qama bihil fi'lu ala makna thubut. Idh makna Zaidun hasanun thubutul hasan lahu wastimraruhu fi sa'iri awqati wujudihi la annahu mutajaddidun wa hadith. Ketika dikatakan hasanun taib atau dharif, ya masing-masing dari keduanya sifat yang dipecah, ya mushtaqqah, untuk seseorang yang fi'il itu tegak padanya secara secara tetap. Kandungan fi'il walaupun itu lazim, tapi kandungan fi'il itu ada padanya secara tetap, seperti Zaidun hasanun. Maka di situ penetapan hasan, ya penetapan hasan bagi si Zaid dan dan terus menerusnya ada pada keseluruhan waktu, bukan untuk sesuatu yang mutajaddid, sesuatu yang baru dan sebentar atau beberapa waktu saja. Ini muta'addi ila wahid, yaitu maksudnya dia butuh ma'mul satu. Taib. Baik, kemudian kenapa di sini dikatakan ikhwan al-musyabbah bismil fa'il al-muta'addi ila wahid? Ini seharusnya jangan dipisah, karena itu satu kesatuan ikhwan. Jadi masih bergandengan, yaitu as-sifah, satu penamaan ini, as-sifatul musyabbahah bismil fa'ilil muta'addi ila wahid. Sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu saja. Maksudnya isim fa'ilnya ini, isim fa'il yang muta'addi pada satu saja. Ini. Jadi sifat musyabbahah ini diserupakan dengan apa kalau ditanya? Sifat musyabbahah untuk poin yang kelima ini diserupakan dengan apa? Dia diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu. Kenapa dibatasi dengan al-muta'addi ila wahid? Karena itu adalah aqallu darajatil muta'addi, ya derajat muta'addi yang paling kecil. Nah, kesamaannya dari sisi mana, kawan?
Kesamaannya dari sisi mana? Ya telah disebutkan di atas di poin nomor 1. Kesamaannya ikhwan dari sisi apa? Tusanna wa tujma wa tudzakkar wa tuannas. Ya dari sisi dia apa? Bisa dimusannakan, dijamakkan, dimudzakarkan, dimuannaskan, seperti misalnya hasanun. Hasanun mufrad apa? Mudzakkar. Kalau daribun mufrad mudzakkar. Hasanatun, nah untuk muannas, daribatun, hasanani, daribani, dan seterusnya. Ini maksudnya sifat musyabbahah, ya, dia diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada wahid, ya. Jadi al-muta'addi ila wahid ini penjelasan untuk isim fa'ilnya. Ya, dia diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu. Nah, dan pemisahan ini bikin terkadang membuat salah persepsi. Harusnya jadikan satu kesatuan. Sifat musyabbahah bismil fa'il al-muta'addi ila wahid. Contohnya hasan dan dharif. Hasan bisa diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi dengan wahid, seperti doroba, dorib. Tadi dari sisi apa? Doribun, doribani, doribuna. Naam, mudzakaratun, doribatun. Demikian pula hasan, hasanun, hasanani. Naam, kemudian hasanuna, hasanatun. Naam, ini dalam bentuk yang disebutkan tadi. Dan syarat amalan ya akhwan, nah sifat musyabbahah bisa beramal, nah yaitu harus adanya i'timad. Nah dia harus memiliki i'timad sebagaimana disebutkan di depan, dan tidak menunjukkan kecuali makna hal yang terus menerus. Nah, lil hal ad-daim. Wa la takunu illa lil hal ad-daim, yaitu menunjukkan makna hal yang terus-menerus. Maksudnya apa? Nah, dari zaman madhi kemudian berlangsung terus sampai zaman hal. Jadi tidak menunjukkan makna mustaqbal. Ini untuk apa? Untuk syarat yang kedua. Jadi harus ada i'timad dan penunjukan waktunya untuk apa? Hal ad-daim. Qala wali ma'muliha thalathu halat, dan untuk ma'mulnya ada 3 kondisi. Arafu 'alal fa'iliyah, dirafa sebagai apa? Fa'il. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhuh wa dharifin lafdhuh. Aku melewati dengan seorang laki-laki yang wajahnya bagus. Nah, atau aku melewati seorang laki-laki yang dharifin lafdhuh, yang lafadznya apa? Bijak, yang kalimat-kalimatnya bijak, ya, menunjukkan kecerdasan orang yang mengucapkannya, bukan lafadz-lafadz orang yang tolol. Baik. Perhatikan marartu bi rajulin. Marartu sudah jelas fi'il fa'il. Bi rajulin jar majrur muta'alliq bi marrah. Hasanin, sekarang hasanin wajhuhu. Bi i'rab hasanin wajhuhu. Alif. Hasanin berarti sifat. Sifat untuk siapa dulu? Atau na'tun li rajul. Terus wa na'tul majruri majrurun mithluh, wa alamatu jarrihi kasrah, wa huwa sifat musyabbahah. Naam. Terus wajhuhu fa'il. Naam.
Nah, baik. Nah, syahidnya apa? Hasanin wajhu, tapi di sini dalam bentuk sebagai na'at. Na'at untuk rajul dan dia sifat musyabbahah yang beramal dengan amalan fi'il. Nah, iktimatnya apa? Kashfi. Karena dia sebagai sifat berarti iktimatnya kepada mausuf, ya kan? Iktimatnya kepada mausuf. Juga penunjukan maknanya untuk hal daim. Aku lewat seorang laki-laki yang wajahnya bagus. Berarti dari sebelum lewat sampai saat ini. Adapun besok belum tentu, mungkin besok kecelakaan rusak misalnya. Paham? Nah, ini maksud menunjukkan hal ad-daim, zaman hal ad-daim. Jadi sebelum melewati dia memang sudah seperti itu, jelas. Enggak mungkin bagusnya ketika itu tok jin apa? Nah, itu maksudnya. Wa dharifin lafdhuh juga demikian makna. Wa nasbu ala tashbih bil maf'uli bih in kana mu'arrafan. Nah, kondisi yang kedua ikhwan, makmul dari sifat musyabbah ini dinasabkan. Karena apa? Diserupakan dengan maf'ul bih apabila dia itu ma'rifat. Contohnya ikhwan, nahu maratu birajulin ya hasanin alwajha. Kalau tadi kan hasanin wajhuhu, ya, ada dhamir yang dikembalikan ke mana? Ke rajul, ya kan? Ada dhamir yang dikembalikan ke rajul sebagai rabat, sebagai pengikat. Nah, kalau sekarang makmulnya itu dengan al, maratu birajulin hasanin alwajha. Nah, dengan al. Baik. Ta'rifnya dengan al. Berarti apa? Rajulin hasanin sama al-wajha. Ikhwan perhatikan i'rabnya al-wajha. Catatan kaki nomor 4. Al-wajha mansubun ala tashbih bil maf'uli bih. Yaitu dia mansub. Kenapa? Ya. Karena apa? Diserupakan dengan maf'ul bih. Maf'ul bih kan mansub, maka dia mansub juga. Baik. Atau ikhwan, dia ma'rifat tidak dengan al, tapi ma'rifatnya dengan diidhafakan kepada dhamir juga. Marantu birajulin hasanin wajhahu. Nah, hasanin wajhahu sama. Berarti ini cara baca yang kedua. Boleh marantu birajulin hasanin wajhuhu, dan ini yang paling mudah, wajhuhu sebagai fa'il. Boleh apa? Marantu birajulin hasanin wajhahu. Yang penting apa? Diidhafahkan kepada apa? Sesuatu yang menjadikan dia ma'rifat. Wajhahu. Naam. Baik. Dia juga boleh mansub ala tashbih bil maf'ul bi, atau tanpa diidhafahkan diganti dengan al, hasanin al wajha. Au ala tamyiz in kana nakirah, atau dia dinasabkan sebagai tamyiz apabila nakirah. Nahu marartu birajulin hasanin wajhan. Maratu birajulin hasanin wajhan. Aku melewati seorang laki-laki yang bagus. Apanya? Wajahnya. Wajhan sebagai tamyiz untuk hasan. Baik. Wal jar alal idhafah, dan juga bisa dibaca jar. Maratu birajulin hasanil wajhi. Nah, diidhafahkan ini juga mudah. Nah, jadi kalau diidhafahkan hasanil wajhi, birajulin hasanil wajhi, berarti hasan na'at untuk rajul, wa huwa mudhaf, al wajhi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarril kasrah dhahirah ala akhirih. Baik. Qala wa la yataqaddamu ma'mulus sifati 'alaiha, dan tidak boleh makmul dari sifat tersebut di depan, ya, berada di depannya. Tidak boleh al wajhu hasan. Nah, wajahnya dulu baru hasan. Fala yuqal Zaidun wajhahu hasanun.
binasbil wajh. Naam. Wala budda min ittisalihi bidhamiril mausufi, dan wajib untuk bersambung dengan apa sifat musyabbahah ini dengan dhamir dengan dhamir apa al-mausuf, ya, dengan dhamir dari yang disifati, imma lafdhan, baik secara lafaz, nahwu Zaidun hasanun wajhu. Pada wajhu ini kan harus ada dhamir ha yang kembali kepada mausuf, yaitu Zaid. Atau secara makna, secara makna ada di situ dhamir terkandung di dalamnya, seperti marantu birajulin hasanin al-wajha. Pada al-wajha terkandung apa? Dhamir. Walaupun secara makna. Baik. Maksudnya bagaimana? Perhatikan catatan kaki. Baik. Ai birajulin hasanin al-wajha minhu, ya, ada minhu, yaitu aku melewati dengan seorang laki-laki yang bagus wajahnya, ya, bagus wajahnya dari bagian apa sih laki-laki itu, atau si Zaid kalau yang disebutkan Zaid. Berarti maksudnya wajahnya si Zaid. Berarti ini dua syarat. Untuk apa? Sifat musyabbahah beramal yang disebutkan di sini, atau dua hukum, kan dua syarat. Dua hukum yaitu apa? Tidak boleh mendahului ma'mul sifatnya. Ma'mul sifatnya tidak boleh mendahului apa? Sifat musyabbahahnya. Demikian pula harus bersambung dengan dhamir mausufnya, baik secara lafaz atau secara makna. Adapun syarat beramal tadi ya kawan, harus ada i'timad, kemudian harus menunjukkan makna hal ad-daim. Dan ada pilihan dalam apa mengi'rab, ada 4 pilihan dengan rafa, ini yang paling masyhur dan paling mudah. Kemudian yang kedua dengan diidhofahkan, ini paling mudah juga yang kedua. Dan yang ketiga dan keempat apa? Dengan nasab. Yang ketiga sebagai maf'ul bih, yang keempat sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz khusus kalau apa? Kalau ma'mulnya apa? Nakirah. Kalau sebagai tashbih bil maf'ul bih, ma'mulnya harus berupa apa? Ma'rifat. Ma'rifat yang bisa dengan al atau bisa dengan diidhofahkan. Ini kesimpulan sifat musyabbahah. Baik, barakallahu fikum wa naktafi bihadza, subhanakallah.